pondok pesantren. Beliau ini yang 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Paman dulu Pak. Mari Pak. Mari. Pak Ferry. Saya hafal pokoknya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Conference Room Media Center Universitas Tadulako dalam rangka kunjungan kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana penuh keakraban. Hadirin mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Pimpinan rombongan dari Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan aktisi, rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sempat hadir, Bapak anggota Senat Akademik Universitas Tadulako, wakil dekan, wakil direktur, pimpinan unit, ketua jurusan dan koordinator prodi yang berbahagia, Bapak hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang kita masih diberi keafiatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga berkesempatan untuk hadir di Media Center Universitas Darul Laqo dalam rangka menerima kunjungan Bapak Ibu dari Komisi 10 DPR RI yang pada hari ini telah melangkahkan kaki di kampus Universitas Darul Laqo. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja saya pribadi dan keluarga besar Universitas Darul Laqo sulit menggambarkan rasa bahagia atas kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI yang berkesempatan mengunjungi kampus Universitas Darul Laqo. Sebelum saya melanjutkan, ingin kami menayangkan beberapa slide sekedar selayang pandang bagi Bapak Ibu dari Komisi 10 DPR RI dan juga hadirin yang kami muliakan. Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan adalah bidang yang sulit dilepaskan dari kehidupan anak manusia. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang ditangani oleh Komisi 10 sudah mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena itu kami juga menyatakan rasa bangga dan bahagia karena Komisi 10 sebagai mitra Kementerian Ristek dan Dikti dan juga Kemendikbud dan beberapa kementerian lainnya merupakan mitra yang paling ikut menentukan produk pendidikan di tanah air melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Bahwa sosok manusia yang memiliki pendidikan dan menjunjung tinggi kultur ketimuran akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, kalau kita semua berpendidikan baik, menjunjung tinggi kultur, dan tentu diberi rezeki, maka suatu saat kita lepaskan penat melalui berwisata. Dan insya Allah di daerah wisata itu akan melahirkan banyak produk-produk ekonomi kreatif yang tentu akan menjadi cindera mata orang yang mengunjungi potensi-potensi wisata di Indonesia. Dan bagi pemuda ini tentu kesempatan untuk membuka lapangan kerja, dan bagi kita semua akan menikmati itu. Dalam suasana itu, kalau disertai dengan olahraga yang teratur, insya Allah kesehatan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hanya orang sehat lahir dan batin yang bisa menikmati semua sumber bacaan, termasuk yang ada di perpustakaan. Sempurnalah Komisi 10. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tentu ada yang bertanya, siapa gerangan yang hadir? Saya dengar sudah ada 4 orang yang kembali ke Jakarta kemarin, mungkin karena tugas-tugas yang mendesak. Dari 14 nama yang ada di fax, saya ralat yang tertulis di sana. Yang betul adalah Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman PhD, bukan imam. Jadi salah ketik, mohon maaf ini Pak Sohibul atas salah cetak di depan Bapak. Jadi yang benar adalah Iman. Jujur setelah kami menerima fax Bapak Ibu sekalian dari Komisi 10, saya mencoba melihat bahwa dari 14 nama itu semuanya pembawa berkah. Sohibul Iman mencerminkan bahwa siapapun akan menjadi bagian dari kehidupan beliau
termasuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu selamat datang Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman PhD. Dan yang kedua Ibu Isma Yatum. Ini menunjukkan bahwa tarikan nafas yang memahami seluruh bangsa Indonesia. Selamat datang Ibu Insinyur Isma Yatum. Belum hadir atau mungkin sudah kembali kemarin. Tidak apa-apa, berkahnya tetap tertinggal. Dan yang ketiga mungkin juga beliau sudah kembali kemarin atau mungkin memang tidak hadir, Mas Guru Irianto Soekarno Putra, MM, MSI. Saya kira namanya sudah tidak diragukan. Seluruh gemuruh suara rakyat Indonesia akan didengar untuk diperjuangkan. Berikutnya mudah-mudahan ada juga Pak Pendeta Ilion Numberi STH. Oh, baru pulang tadi. Saya kira tidak usah dikhawatirkan. Perjuangan dan perjalanan beliau sudah mencerminkan demi kepentingan orang banyak. Berikutnya mudah-mudahan Pak Andi Rio Idris Pajalan SHMKN hadir. Hadir. Wah, ganteng betul. Saya tidak usah terjemahkan. Tapi di selatan itu Pak itu artinya sosok. Jalan itu adalah mengumpulkan semua potensi. Oleh karena itu nama beliau menunjukkan bahwa apapun suara dari bawah akan dikumpulkan lalu kemudian untuk direspon. Selamat datang Bapak Andi Rio Idris Pajalan SHMKN. Berikutnya Ibu Insinyur Dwi Talia Gunadi. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama di fax hanya tertulis Dwi, tapi saya search di Google ternyata Dwi Talia Gunadi. Jadi saya lengkapi sendiri, Mbak. Ini dari makna, ada dua kekuatan yang dimiliki oleh beliau sebagai sosok wanita. Memiliki prana yang sangat memahami denyut jantung bangsa ini dan memiliki aura yang tidak bosan-bosan untuk ditata. Selamat datang Ibu Insinyur Dwi Talia Gunadi. Berikutnya Ibu Insinyur Sri Meliana. Mudah-mudahan masih ada. Wah, terima kasih. Ini Sri sudah pasti 3. Tatapannya tidak pernah membosankan. Suara rakyat selalu didengar. Dan yang ketiga, apapun diperjuangkan demi untuk kemaslahatan bangsa. Sudah kembali katanya nomor dalam. Ingin ditunggu Prof Mahfud. Pak Warek 3 mengatakan, Bapak bisa artikan Ibu Vena Melinda? Saya bilang bisa. Dari bahasa apa? Saya bilang bahasa kedokteran. Dalam bahasa kedokteran ada yang disebut dengan arteri, ada yang disebut dengan vena. Vena itu mengalirnya darah dari seluruh organ kembali ke jantung. Karena itu beliau vena ini akan menerima semua informasi dari rakyat yang diwakilinya lalu kemudian disuarakan. Saya sudah kembali. Sembilan Ibu Haja Laila Istiana. Mudah-mudahan masih hadir. Saya kira maknanya jauh lebih mendalam. Dan dimensi religi. Kalau dilanjutkan ini la ilaha illallah. Istiana ini dari kata istiqomah. Istiqomah itu tegak dan lurus. Karena itu wajar bila beliau menerima amanah dari rakyat yang diwakilinya. Selamat datang Ibu Haja Laila Istiana, sarjana ekonomi. Berikutnya Bapak SC Anas Tahir MBA. Mudah-mudahan masih ada atau sudah kembali. Oh, kembali. Saya kira tidak apa-apa juga supaya kita tahu Anas ini suci.
tahir itu cinta. Jadi kira-kira cinta terhadap kesucian. Mudah-mudahan tidak salah. Kalaupun salah, beliau sudah tidak ada dulu. Sebelum Ibu Haja Husnunia Halim MSI, mudah-mudahan masih hadir, sudah kembali. Ini kan dari kata Husnul Khotimah, selalu berakhir dengan kebaikan. Tapi sudah tidak ada beliau. Saya kasih besar fotonya bukan karena ada apa-apa. Jumlahnya 14. Jadi 4, 4, 3, 3. Jadi jangan sampai ada lagi pemikiran lain. Ini sama posisinya Pak Firi. Berikutnya Bapak Muhammad Mahardika Suprapto. Oh, sudah hadir. Kemudian nomor 13 Pak Firi Kasih Sarjana Hukum. Beliau ini Pak tentara. Saya baca semua Pak. Kurikulum VT 14 orang. Saya tidak tidur sampai subuh. Saya tahu ternyata beliau tentara. Feri juga itu adalah kesucian, dan kasih dalam bahasa Spanyol perjuangan. Jadi suci dalam perjuangan. Kalau salah-salah sedikit juga kan tidak ada bahasa Spanyol. Selamat datang Pak Feri Kasih Sarjana Hukum. Dan yang terakhir, saya kira ini nama juga yang tidak asing, Mbak Yayu Basuki. Tidak usah diterjemahkan, tapi sudah membawa keharuman nama bangsa pada eranya. Banyak ya event internasional yang mengangkat keharuman nama bangsa ini. Terima kasih Pak Yayu Basuki sudah datang. Saya kira ini 14 nama yang mengunjungi dan didampingi oleh 4 orang. Pertama Bapak Ahmad Mufarod, mudah-mudahan masih ada. Pak, masih ada Pak. Berikutnya Bapak Muhammad Satori dari Sekretaris Komisi 10, mudah-mudahan dia masih ada. Oh, ada di belakang. Sini Mas. 3 Mas Nurdin dari staf ahli Komisi 10. Ya. Dan yang keempat Bapak Rohim Nugraha dari TV Parlemen. Diputar juga saya di sana. Tadi saya tampilkan itu sebagai pernyataan tulus dari kami, keluarga besar Universitas Tadulako. Komisi 10 ini adalah komisi yang di dalamnya sosok-sosok yang bertangan dingin dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kami juga ingin menyatakan bahwa Komisi 10 telah menjadi pihak yang ada di balik beberapa perubahan yang ada di kampus Universitas Tadulako. 3 bulan setelah kami dilantik Maret 2011, Komisi 10 juga mengunjungi Universitas Tadulako. Tetapi ingin kami sampaikan bahwa situasi waktu itu sempat juga tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, karena hampir semua anggota komisi yang hadir membuat pernyataan yang luar biasa, membangkitkan spirit bagi saya. Pedis memang. Pak Utut mengatakan, Pak Rektor, ini kampus atau hutan belantara? Yang satu lagi saya lupa beliau dari Bandung, dari Golkar, Mas Basir, ini kampus atau range peternakan? Sulit semua saya jawab, tapi itu adalah fakta yang ada pada saat itu. Karena itu Komisi 10 telah mengambil bagian yang sangat besar dalam membantu dan merubah reforma kampus kami. Gedung ini baru hadir tahun 2012-2013. Ini juga adalah tangan-tangan dingin dari Komisi 10 yang kami sebut dengan Media Center. Di sebelah Research Center, di sini IT Center yang kami sebut Kompleks Media Center. Semua ini adalah tangan-tangan dingin yang diputuskan di Komisi 10.
Bapak Ibu sekalian, karena itu saya ingin memberikan sekilas saja 1 menit kira-kira seperti apa ketika Komisi 10 mengunjungi kampus ini tahun 2011 yang lalu. Ketika masuk tadi, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dilewati tadi di dekat rektorat, ini memang ya ini rektorat lama, dan rektorat baru sekarang juga tangan-tangan dingin dari Komisi 10. Ini masih ada udah air lain yang dipakai biasa di desa-desa. Masih ada iklan rokok, tapi alhamdulillah waktu itu saya harus hentikan kontraknya karena tidak sesuai dunia pendidikan dengan iklan rokok. Nah ini hutan belantara menurut Pak Utut. Jadi saya cukup miris waktu itu karena tidak ada satupun yang mengatakan luar biasa kampusnya. Tapi demi membahagiakan beliau, saya mengatakan bahwa kami memang sepakat lebih dekat dengan alam supaya kampus ini tampak natural. Jadi biarkan hutannya tumbuh, ternak semua berkeliaran. Berarti kami orang-orang yang mencintai alam yang masih asli. Ini beliau lewat di sini, lewat bus, naik bus juga seperti itu. Masih alhamdulillah, saya kasih tahu sopirnya kasih laju-laju sedikit. Tapi ternyata Komisi 10 semua tanggap. Lari 100 juga busnya tetap, kamera jalan terus. Dan alhamdulillah, ini ditanya, ini ternaknya siapa? Saya bilang demi persahabatan semua saya beri kebebasan untuk berternak. Tapi sampai tanggal 2 Mei saja waktu itu. Jadi 2 Mei kami keluarkan baik secara persuasi maupun sedikit ada unsur paksaan. Jadi satpam kami itu melapor di malam tanggal 2 Mei tahun 2011. Dia melapor bahwa mohon ditambah biaya operasional. Saya bilang kenapa? Ada 2 ekor kuda yang sulit karena memerlukan waktu yang lebih panjang. Ya alhamdulillah, saya kira itulah hikmah dibalik kedatangan Komisi 10, karena menyaksikan sendiri betapa perguruan tinggi Indonesia Timur jarang-jarang tersentuh. Mohon maaf curah sedikit. Dan itu mudah-mudahan dengan kunjungan yang kedua dari Komisi 10 ini Allah memberikan berkah umur yang panjang kepada kita semua, dan kampus ini bisa, ini sudah tidak ada Pak yang Bapak tempati masuk di pintu gerbang. Ini pintu gerbang pertama dulu 2012 kami lupa ini pintu pertama sudah tidak ada. Ini juga sudah tidak ada. Insya Allah sudah berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di kampus Universitas Tadulako, ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa universitas kami memiliki 10 fakultas, 1 program pasca dan 3 lembaga, yaitu FKIP, Fisik, Fekon, Hukum, Favirta, Teknik, MIPA, Kehutanan, Kedokteran dan Kesehatan, serta Fafitkan, Lemlit, LPM dan LPPNP. Jenjang pendidikan S1 42 prodi, S2 11, S3 2 prodi, yang jumlah total mahasiswa sekarang 29.601 orang mahasiswa. Jadi insya Allah cukup besar untuk ukuran Indonesia Timur.
Kami memiliki 5 wakil rektor, yaitu bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan, bidang pengembangan dan kerjasama, dan perencanaan serta pengawasan. Nah, kami memiliki 45 guru besar atau profesor, 324 PhD atau doktor termasuk yang sudah guru besar, magister masih dominan 803, dan S1 sudah tidak ada. Ini adalah perintah undang-undang guru dan dosen yang juga dilahirkan dari Bapak Ibu DPR RI. Jumlah staf administrasi dan tenaga kependidikan 1.318 orang, PNS 702, BLU 616, dan alumni sampai wisuda kemarin itu 47.714 orang, dan total dosen kami 1.265, PNS 1.127, dosen tetap non PNS 80 orang, dan dosen badan layanan umum 58 orang. Bapak Ibu sekalian, Universitas Darul Laku juga mengambil peran atau share dalam angka partisipasi kasar. Data terakhir yang kami hitung, tentu kami menggunakan asumsi karena sedikit berbeda yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi. Jadi kalau kami mengambil piramida penduduk dengan asumsi bahwa penduduk laki-laki 6,0% dan perempuan 5,5% tahun 2014 ini, dari jumlah penduduk 2.670 di 2014, maka itu artinya yang berusia antara 19 sampai 23 itu kurang lebih 307.050 orang penduduk Sulawesi Tengah. Sehingga kalau kami menghitung untuk mengetahui angka partisipasi kasar Universitas Darul Laku, yaitu 9,6% dari 29.601 mahasiswa. Jadi jumlah ini masih sangat kecil karena saudara-saudara kita yang berusia 19 sampai 23 tahun itu jumlahnya 307.000, tetapi yang mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Darul Laku hanya 29.601. Itu pun kalau angka partisipasi kasar. Kalau kita hitung angka partisipasi murni, ini jauh lebih rendah. Kenapa? Sebab Universitas Darul Laku juga, Bapak Ibu sekalian, itu mendapat amanah untuk kualifikasi guru yang sudah berumur 50, 40. Nah, itu artinya dia keluar dari range hitungan 19 sampai 23 tahun. Oleh karena itu, kalau angka partisipasi murni mungkin Darul Laku paling tinggi sekitar 6 sampai 7%. Oleh karena itu untuk ABK masih sekitar 9,6. Sedangkan secara nasional itu sekitar tahun ini ditargetkan 35%. Hanya memang DKI yang selalu di atas 100%. Sebab yang sekolah di sana dari luar Pulau Jawa yang berusia 19 sampai 23 itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk Jakarta yang terdaftar di Jakarta yang usia 19 sampai 23 tahun. Karena itu DKI selalu di atas 100% angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Tapi di Indonesia Timur saya kira agak berat. Mungkin di UNAS juga paling 11% Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya kira inilah informasi singkat dan selengkapnya. Saya minta satu itu selengkapnya atas pertanyaan-pertanyaan yang di-fax oleh Bapak Ibu dari Komisi 10. Kami sudah berikan jawaban. Mohon dibagikan untuk dilihat dan dibaca-baca oleh Bapak dari Komisi 10. Ada beberapa pertanyaan khusus pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Saya kira ini saja rangkaian selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian dari Komisi 10 DPR RI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keafiatan, kesehatan, kedamaian, dan kebajikan untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah kembali ke Jakarta dengan selamat dan tetap memperjuangkan suara rakyat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal dan kata-kata yang kurang berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 10 DPR RI yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Tadulako Bapak Muhammad Bashir, Profesor Muhammad Bashir. Dugaan ternyata seorang profesor itu joknya melebihi kami. Kalau saya nilai tadi, walaupun nanti perlu pembuktian lain ya, karena ini masih di rumahnya sendiri. Nanti kita coba di Jakarta bisa seperti itu. Kalau nanti di Jakarta bisa seperti itu, saya nilai Pak Rektor ini sudah memiliki apa yang sering disebut sebagai multi talenta. Jadi untuk di DPR pun cocok Pak, insya Allah. Apalagi Mendikbud insya Allah. Kemudian juga para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sulawesi Tengah. Kemudian juga yang saya hormati Ketua dan Pengurus Aktisi Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi begitu saya ingat-ingat, kalau namanya begini nggak aneh. Jadi kalau dalam kata kami Pak, saya dari PKS Pak, di PKS itu ada Ustadz kanan, Ustadz kiri Pak. Saya ini Ustadz kiri karena saya belajar di Jepang, jadi saya seluruh referensi saya bacanya dari kiri Pak. Tapi di PKS itu ada juga Ustadz kanan yang mereka bacanya dari kanan. Nah menurut Ustadz kanan ini di kami itu Bashir itu punya dua makna kan? Bashir itu. Makna pertama itu adalah manusia biasa. Ya, dalam Al-Quran kan ada Qul anna basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahwa aku ini adalah manusia biasa, cuman pada kami diturunkan wahyu. Nah jadi karena memang manusia biasa, ya pantas kalau bisa jok kayak tadi. Ke beliau ini soalnya nggak turun wahyu, ya kalau turun wahyu kayaknya joknya nggak seperti ini. Terus katanya yang kedua, Bashar yang kedua itu dalam Al-Quran kan ada Bashir wa Nadhir, ada kabar gembira dan ada kabar siksa. Nah saya karena beliau ini Bashir, berarti ini kabar gembira. Jadi beliau ini selalu menggembirakan siapapun. Jadi begini Pak, kalau politis itu memang kalau ada begitu kita harus pikir juga Pak, untuk melawannya kayak apa. Tapi kita jangan ketawa terus ya Pak ya, insya Allah bagus ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari Komisi 10 tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, ya kami adalah komisi yang membidangi pertama pendidikan. Pendidikan ini ada dua Pak. Jadi saya secara pribadi sering menyampaikannya itu mitra kerjanya saja Pak ya. Jadi pertama adalah Kemendikbud ya, yang sebetulnya Kemendikbudasmen sebetulnya ya. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua adalah Kementerian Ristek Dikti, itu adalah mitra kami. Dan karena itu kami hadir di sini sebetulnya yang paling relevan karena diktinya itu Pak. Karena Tadulako adalah perguruan tinggi. Nah memang di DPR dengan penggabungan dikti dengan Kemenristek ini kemudian menimbulkan semacam ya kami bingung ya ini apakah seluruhnya di Komisi 10 atau tidak.
tapi berdasarkan rapat konsultasi pimpinan DPR, Kemenristek Dikti ini mitranya jadi dua Pak. Diktinya di Komisi 10, Risteknya di Komisi 7. Karena dari dulu memang di situ. Sebab kalau itu ditarik ke Komisi 10, ini Komisi 7 nanti mitranya habis Pak. Ya, tinggal Kementerian ESDM dan SKK Migas ini ya, sama BPH Migas habis ya. Karena itu tetap itu di sana. Tapi yang kasihan memang Pak Nasir ya, Pak Menteri, rapatnya 2 kali ya, dari ke Komisi 10 dan juga ke sana. Nah, yang ketiga mitra kami adalah Kementerian Kemenpora Pak ya, Pemuda dan Olahraga, termasuk di dalamnya Pramuka Pak. Kemudian yang keempat adalah Kementerian Pariwisata, yang kelima adalah Perpustakaan Nasional, dan yang keenam adalah Badan Ekonomi Kreatif. Ini saya sampaikan di akhir Badan Ekonomi Kreatif ini karena memang sampai detik ini Pak, karena pembentukannya kemarin relatif tergesa-gesa, jadi payung hukumnya ini masih belum kokoh, sehingga kami kemarin dalam pembahasan APBNP belum berani membahasnya. Ya, kami sekarang lagi mencari terobosan hukum bagaimana agar Badan Ekonomi Kreatif ini bisa mendapatkan anggaran di 2015 ini. Sebab kalau tidak ada mereka nganggur Pak, kasihan. Ya. Tapi kami kemarin kalau mau membahas itu memang payung hukumnya belum ada. Jadi kami juga tidak mau masuk ke sana atas dasar kami kasihan kepada mereka, terus kami membuat pembahasan yang melanggar aturan. Karena itu ya ini masih dalam perjuangan ekonomi kreatif ini Pak. Tapi secara substansi tetap itu adalah merupakan insya Allah nanti mitra Komisi 10 Pak. Bapak Ibu sekalian, ya tadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Rektor ya. Seluruh kemitraan atau bidang tugas Komisi 10 tadi sudah dibahas, luar biasa nih Pak Rektor ini ya. Bisa menghubungkan seluruh mitra ya. Kami yang Komisi 10 saja selama ini belum bisa menghubungkan. Jadi nanti rekamannya nanti diputar di Komisi 10. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga tadi rombongan kami sudah diperkenalkan oleh Pak Rektor, dan kami kesini seperti biasa Pak, tujuan kedatangan kami itu adalah ada 3 kurang lebih Pak ya. Yang pertama adalah tentu kami ingin membangun komunikasi yang lebih baik, lebih intensif dengan masyarakat seluruh Indonesia, di mana kami di DPR dari 11 komisi itu rata-rata satu komisi ada 3 tim untuk pergi ke daerah, jadi sekitar 33. Kalau provinsi ada 34, ya berarti hampir semua provinsi didatangi oleh tim DPR ini saat reses. Nah, kami di Komisi 10 ada 3 tim juga, dan kami kebetulan mendapatkan tugas ke Sulawesi Tengah ini. Jadi kami ke sini mudah-mudahan bisa membangun komunikasi dan silaturahim yang lebih baik dan intensif dengan seluruh masyarakat di sini, secara khusus adalah dengan Universitas Tadulako dan para pengemban kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Yang kedua juga tujuan kami Bapak Ibu sekalian adalah kami ingin dalam kerangka fungsi pengawasan kami ingin melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang pernah kami sepakati dengan pemerintah dan juga program-program serta anggaran yang sudah disepakati juga antara kami dengan pemerintah itu terlaksana di daerah masing-masing ya. Nah, kami juga membuka-buka, ternyata Universitas Tadulako pun tahun 2014 Pak ya mendapatkan bantuan dari APBN itu sebesar kurang lebih 100 miliar ya Pak ya. Nah, ini juga nanti kalau kami mungkin ke lapangan tidak bisa, tapi nanti dalam dialog kami bisa menanyakan hal seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kami tentu ya menyerap aspirasi Pak ya, dalam pengertian bukan berarti selalu permintaan ini permintaan itu Pak ya, termasuk juga gagasan-gagasan Pak. Kami sangat merindukan, menantikan kalau ada gagasan-gagasan bagus dari bawah untuk kemudian nanti kami sintesakan menjadi sesuatu yang baik untuk
perkembangan pendidikan tinggi kita ya di Indonesia ini. Nah, itu kurang lebih 3 tujuan kami hadir ke sini, dan beberapa tadi sudah dari Pak Rektor ada yang ya kami tangkap ya informasi-informasi terkait hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, memang terkait Komisi 10 ini banyak hal ya. Di satu sisi peluang, tapi juga banyak hal yang harus terus kita perbaiki dan perjuangkan. Ya, peluangnya pertama tentu kita sudah menetapkan bahwa pendidikan ini satu-satunya sektor ya di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini yang besaran anggarannya itu dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi negara, bukan di dalam undang-undang, Pak. Ini dalam undang-undang dasar. Ini memberikan satu peluang ya, sekaligus menunjukkan sebuah spirit besar kita bahwa kita sebagai bangsa ingin ke depan ini mengandalkan ya advantage kita ini, keunggulan kita ini pada sumber daya manusia atau orang sebut sebagai competitive advantage. Sekarang ini kan kita masih berkutat pada keunggulan sumber daya alam ya, comparative advantage. Nah, ke depan ini kita berharap ini bisa kita balik sehingga sumber daya alam tetap bisa kita pelihara secara efisien, efektif untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai kita untuk memenuhi kepentingan pada masa kita kemudian yang mengeksploitasi sumber daya alam ini, dan kemudian anak cucu kita nanti tidak kebagian, mungkin kebagian sampahnya saja. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, tentu ada tantangan-tantangan buat kita semua, yaitu bagaimana anggaran yang besar ini, besar ya, ini compare to, dibandingkan dengan yang lain Pak ya. Misalnya yang juga kita ingin genjot secara payung hukum itu adalah kesehatan. Dalam undang-undangnya itu sudah ditetapkan 5% Pak, tapi sampai detik ini kesehatan ini belum bisa mencapai 5%. Kurang lebih sekarang ini posisinya 3,5% dari APBN. Jadi tantangan kita adalah bagaimana mengefektifkan itu ya, jadi bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Sekarang ini kami kalau ke daerah Pak, Bapak Ibu guru itu selalu melihat bahwa anggaran ini memang ya kurang Pak. Saya selalu katakan kalau persoalan kurang banyak sedikit itu relatif kita manusia ini, tapi bagaimana kita mengefektifkan itu Pak. Nah, ini tantangan kita Pak. Karena itu kami tentu di sini juga bersama seluruh stakeholder termasuk dengan perguruan tinggi yang ada di sini ya, kita sama-sama memikirkan bagaimana kita memanfaatkan dana ini seefektif dan seefisien mungkin untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Dan kita sekarang berpacu dengan waktu ya Pak. Bapak Ibu sekalian, sering digembar-gemborkan kita sekarang masuk pada era yang disebut dengan, atau bukan era ya, kita serang mendapatkan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa demographic bonus Pak ya. Kita harus bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya, yang nanti puncaknya pada tahun 2025, kemudian nanti declining tahun 2035 kita sudah kehilangan kesempatan jadi bonus demografi itu. Sejarah negara-negara maju itu menunjukkan mereka adalah negara-negara yang bisa memanfaatkan masa bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya. Negara gagal juga ternyata itu akibat dari mereka tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, karena bonus demografi ini hadir hanya satu kali selama negara itu berada. Nah, kita mendapatkan kesempatan sekarang. Nah, karena itu kita harus sama-sama mengefektifkan ini semua. Bapak Ibu sekalian, kami di DPR Komisi 10 ya dengan 3 fungsinya, yaitu legislasi. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, kami terus Pak menyerap dari Bapak Ibu sekalian perbaikan-perbaikan untuk payung hukum ya, perundang-undangan. Kami terbuka menerima masukan. Nanti pada waktunya kami lakukan amandemen ataupun kita membuat aturan hukum baru, itu aspirasi itu kami perjuangkan Pak. Sekarang di DPR ini Pak, kami satu saja anggota DPR
punya gagasan untuk membuat sebuah undang-undang, itu mungkin, boleh Pak, 1 orang saja. Nanti dibawa ke badan legislasi, kalau itu memang banyak anggota DPR lain yang setuju dengan itu, maka go ahead, jalan menjadi pembahasan sebuah undang-undang. Jadi kami sangat terbuka sekali. Kedua, dalam masalah anggaran kami juga concern, tadi Pak Rektor juga sudah disampaikan. Kemarin pada APBNP Pak, kami ini saya laporkan pada APBNP kemarin untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, kami sudah berusaha memenuhi permintaan dari Pak Mendikbud, yaitu menambah sekitar 7, sekian triliun untuk kepentingan terbesarnya adalah menambah coverage cakupan BSM kalau dulu ya, bantuan siswa miskin, sekarang adalah PIP, Program Indonesia Pintar, yang bentuknya nanti dalam bentuk KIP, Kartu Indonesia Pintar. Yang lalu kami canangkan itu hanya di dalam sekolah saja, artinya yang usia sekolah, yang sekarang sedang bersekolah dan miskin, itu yang kita bantu. Itu jumlahnya sekitar 14 juta jiwa Pak, siswa ya, yang ada di sekolah. Nah sekarang kita menambah untuk juga mereka yang usia sekolah, ini atas permintaan pemerintah, usia sekolah tapi sudah tidak sekolah Pak, mereka mau ditarik kembali untuk mau belajar dengan segala bentuknya, apakah formal, informal, tapi mereka ditarik lagi supaya belajar. Itu usulan pemerintah sekitar 5 juta jiwa, 4,9 tepatnya. Tapi setelah kami bahas dan sebagainya, betapa sulitnya Pak mencari usia sekolah yang mau sekolah lagi, karena kami melihat anatominya, yang usia sekolah tidak sekolah itu umumnya adalah usia-usia SMA ke atas Pak. Ini Bapak Ibu sekalian membayangkannya susah ya, anak-anak usia segitu yang sudah 2 tahun 3 tahun tidak sekolah, kemudian ditarik ke sekolah, itu nafsu belajarnya aja mungkin udah nggak ada Pak ya. Karena itu kami minta pemerintah realistis, dan akhirnya kemarin disepakati ya sekitar 3 juta hanya di luar sekolah. Jadi total Pak, anggaran yang tadi 7, sekian triliun kami tambahkan di dalam APBNP itu, sehingga Kementerian Kebudayaan Dasmen ini Pak sekarang menjadi sekitar 53 triliun. Nanti angka persisnya bisa Bapak lihat ya, mohon saya dikoreksi. Nah itu jumlah cakupannya ada berarti sekitar 17 juta anak-anak ya usia sekolah dasar menengah. Kemudian juga yang kami perjuangkan Pak terkait dengan pendidikan tinggi. Kami kemarin menambah APBNP untuk pendidikan tinggi sebesar 1,2 triliun. 1,2 triliun ini kami peruntukkan, pertama adalah untuk beasiswa PPA Pak. Dalam APBN murni yang kita sahkan pada September tahun lalu, itu PPA untuk PTN itu tidak ada, tidak dapat. Kami waktu itu hanya mampu mengalokasikan 50.000 mahasiswa PPA, dan itu diperuntukkan buat perguruan tinggi swasta semua Pak. Sehingga untuk PTN nol. Nah kami kemarin menerima aspirasi dari sana sini terkait dengan PPA untuk PTN ini, maka kami perjuangkan kembali untuk mendapatkannya. Nah tapi hitung-hitungan anggarannya kemarin Pak nggak bisa seluruhnya, kan maunya 155.000, 50 tadi sudah ada dari untuk PTS Pak, untuk PTN 105.000. Nah kami otak-atik dari tambahan 1,2 triliun itu ya, akhirnya kami yang sudah dananya ada dedicated Pak ya, didedikasikan untuk PPA PTN itu adalah untuk 71.000 mahasiswa ya, kami alokasikan kemarin sekitar 300 miliar Pak. Nah tapi kan berarti ada sisa 34.000 lagi Pak ya, kami perjuangkan kembali. Nah ini sudah juga kita alokasikan, tapi ini tidak langsung ada dedicated Pak, ini harus ada proses, yaitu bersumber dari 2 Pak.
Pertama, penghematan Kemenristek-Dikti, ya, dan mereka kemarin sudah menyajikan ada sekian ratus miliar yang bisa dihemat dari Kementerian Ristek, khususnya dari Diktinya, Pak. Nah, yang kedua adalah perguruan tinggi atau PTN berbadan hukum, ya. Ini Pak Menteri katanya nggak berani nyingkat katanya. Jadi PTN berbadan hukum katanya. Kalau disingkat ini nggak bagus gitu ya, Pak. Jadi saya bilang boleh singkat aja, Pak, supaya nggak panjang. PTN Badkum gitu lah. Itu nanti mereka diminta untuk menyisihkan PNBP-nya. PNBP dari PTN berbadan hukum yang besar-besar lah, Bapak sudah tahu ya, sekelas-sekelas saya nggak tahu tadi Bapak nggak masuk kayaknya, ya, artinya Bapak tidak punya kewajiban, tapi tetap ingin besar kan, Pak. Nah, dari situ nanti berarti 34.000 PPA itu akan dapat juga, Pak, insya Allah, Pak, doakan saja, Pak, ya. Tapi yang 71.000 dan 50.000 itu udah automatically sudah dedicated, dananya ada, Pak. Jadi 121.000, 50.000 untuk PTS dan 71.000 untuk PTN. Ya, tentu kami nanti akan terus mengawasi, Pak, karena kami ingin 105.000 itu semuanya terpenuhi, Pak. Karena itu penghematan kemarin sih ancang-ancangnya dan penghematan ini kami perjuangkan. Nah, dari 1,2 tadi 300 miliar untuk PPA, 71.000 tadi, Pak, dan kemudian 900 adalah untuk bantuan perguruan, kalau nggak salah yang sudah ada daftarnya di Pak Menteri itu 120 PTN, itu setiap perguruan tinggi akan dialokasikan 100 miliar. Nah, di antara 120 perguruan tinggi ini, itu ada yang sudah dapat 100 miliar, sehingga kalau yang sudah dapat, Pak, stop dulu. Nanti yang lain sudah harus sampai 100 miliar dulu. Ada yang baru 30 miliar, nah ini nanti tiap tahun ditambah. Nanti yang 120 ini semua udah dapat 100 miliar, maka mereka bisa mulai dikasih lagi, ya, kalau pemerintah nanti ada programnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian perguruan tinggi kita akan semakin baik, Pak, secara infrastruktur, ya. Yang lainnya, perjuangan-perjuangan yang kami lakukan tentu banyak, ya, Pak. Di antaranya yang insya Allah mungkin saya nggak tahu di sini kebagian nggak, Pak, STP, Science and Technology Technopark. Jadi nanti sudah dicanangkan akan ada 100 Science and Technopark, itu tersebar, Pak. Nanti di setiap provinsi akan ada Science Technopark. Nah, karena Dikti sekarang sudah ada di Kemenristek, Pak, berarti nanti pengelolaannya itu akan kerjasama antara lembaga-lembaga iptek pemerintah dengan perguruan tinggi, Pak. Ya, mudah-mudahan Adulako atau Sulawesi Tengah ini mendapatkan, Pak, ya. Berminat nggak, Pak? Ya, mudah-mudahan kita doakan. Kemarin katanya listnya sudah ada dari Bappenas, Pak, sudah ada listnya. Jadi kami pun DPR sejauh ini serahkan ke sana, karena pembahasan APBN sekarang, Pak, kami tidak boleh masuk ke satuan 3, Pak, dengan keputusan MK itu. Jadi mereka hanya mengatakan kami akan bangun 100 STP, di mana ya kami DPR sekarang tidak bisa lagi di sini nggak bisa, Pak, karena keputusan MK mengharuskan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang kami perjuangkan, dan mudah-mudahan sebagaimana harapan Pak Rektor, nanti ke depan kita akan semakin baik lagi. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah tertulis, Pak, dan sudah dijawab, nanti saya akan lempar ke teman-teman, ya, apakah perlu ada paparan dulu secara global, terus nanti bertanya, atau dari yang ada ini kalau mau diperdalam silahkan, atau juga alternatif ketiga, ya, anggap paham semua. Tapi kalau yang paham semua, ini jadinya yang berbicara cuma saya saja, harusnya yang lain juga ikut berbicara. Sekian, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, demikian beberapa penyampaian dari Bapak pimpinan rombongan Komisi 10 DPR RI yang saya kira secara lugas disampaikan kepada kita sekalian. Karena saya akan memandu acara ini, ingin kami sampaikan bahwa
rombongan Komisi 10 ini belum check out dari hotel, sehingga kalau ada pertanyaan atau saran-saran dari Bapak Ibu sekalian di luar dari Komisi 10, mungkin cuma 1-2 orang, karena beliau akan meninggalkan Kota Palu juga sore ini menuju Jakarta dengan pesawat Garuda, sehingga beliau sudah harus berada di bandara kurang lebih pukul 15 atau 12.30. Untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Pak Rektor dan Ketua Komisi 10 serta para anggota pada pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif. Jadi yang terganjal di sini ekonomi kreatif. Jadi saya memberi masukan sebagai pimpinan PTS ini, teman-teman, informasi buat Bapak bahwa PTS yang ada di Sulawesi Tengah ini ada sekitar 27 universitas, 10 sekolah tinggi, akademi 9, politeknik 1. Jadi ada 27 PTS. Ini daerah merah. Sulawesi Tengah adalah daerah merah. Karena dana tidak ada. Kenapa tidak ekonomi kreatif yang masuk di Komisi 10 diarahkan kepada pemuda-pemuda yang kreatif yang berorientasi kepada home industri? Misalnya pakan ternak yang harus dilaksanakan, kan iptek dan pendidikan kan. Kota Palu ternak naik karena pakan ternak diimpor, diekspor dari Kalimantan Timur dengan dari Jawa Timur. Ini barangkali yang difokuskan, kontennya di situ, bukan konteks. Itu pertama. Kedua, nomenklatur ini barangkali Komisi 10 bisa memberikan masukan, karena saya lihat sini Yayu Basuki juga, ini saya pengganggu beliau kalau untuk PNS. Nomenklatur itu harusnya dipindahkan, bukan Ristek Dikti, barangkali diusulkan oleh Komisi 10, harusnya Dikti Ristek, karena 40 triliun lebih yang 20% dari APBN amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu jatuhnya ke dikti yang lebih besar. Ristek hanya sekitar 4T. Jadi oleh karena itu nomenklatur ini mohon Pak Saibul, ini kan beliau ini yang mendapatkan amanah PhD, ini tolong dikonfirmasi kembali kepada Presiden untuk diundang, tolong dirubah. Ristek lahir karena dikti. Semua yang S1, S2, S3 sampai PhD itu lahir tidak mungkin Ristek dulu. Itu nomenklatur, kita lihat dari sejarah. Jadi oleh karena itu mohon nomenklatur diganti Dikti Ristek. Kemudian yang ketiga, kasihan swasta. Prof. Punten. Ini wilayah empowerment daripada Komisi 10. Saya kira cuma itu. Prof. Tabe, makasih. Saya kira kita sedang mengalami demo bonus sekarang, kira-kira 2010 sampai 2020. Puncaknya 2025, saya kira betul. Keadaan ini sebenarnya ditandai oleh angka dependensi rasio itu mendekati 0, sehingga umur produktif penduduk itu lebih banyak dibandingkan umur tidak produktif. Sehingga bonus demografi ini kalau kita tidak manfaatkan dengan bagus, selanjutnya kita akan gagal. Saya akan bertanya, kira-kira di Komisi 10 program apa yang mengantisipasi the window opportunity ini, demografi bonus ini? Kemudian sebenarnya apa yang kita hadapi di antar provinsi berbeda. Yang di Jawa menghadapi demografi bonus itu berbeda dengan demografi bonus yang kita hadapi di daerah. Yang paling sederhana kita lihat demografi bonus adalah di mana jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak daripada penduduk yang tidak bekerja. Sehingga ini kalau sudah lewat, kita akan gagal. Dan kemudian anggaran yang sebenarnya untuk penduduk tidak produktif di masa lalu itu bisa dialihkan kepada penduduk yang sekarang sudah produktif. Dengan Mendikbud itu akan secara 100% kurikulum 2013 diterapkan di 100% sekolah, itu insya Allah pada tahun 2019. Jadi tahun ini masih 3%,
tahun depan 2016-2017 15%, 18-19 45%, 19-20 itu nanti 100% sekolah. Jadi yang Bapak tanya spesifiknya kami juga belum tahu Pak, ya. Tapi ini menjadi concern kami Pak. Nanti akan kami sampaikan agar pemerintah bisa ke arah sana. Saya setuju Pak. Justru buat saya Pak, saya dalam beberapa kali ceramah itu saya selalu mengatakan bahwa middle income trap yang kita alami ini sekarang sudah terlalu lama Pak. Dan kita benar-benar bisa masuk ke jurang fail state, negara gagal Pak. Saya baca-baca negara yang tidak bisa beranjak dari lower middle income, kita ini lower Pak, middle income-nya juga Pak, di bawah 7.000 kita ini, ke upper middle income 7.250 dolar sampai 11.000, itu rata-ratanya kalau dia di situ bertahan 28 tahun biasanya jadi fail state, negara gagal. Hitungan saya, kita sudah 20 tahun Pak ada di lower middle income, dari mulai kita masuk 2.000 dolar GDP income per kapita kita, sekarang kan cuma 4.000 kurang Pak. Itu sudah 20 tahunan Pak. Jadi 8 tahun lagi kalau ikut average negara-negara lain, kita bisa jadi fail state, negara gagal. Karena itu menurut saya bonus demografi inilah instrumennya harus kita pakai ke arah sana. Ya. Nah kami Pak waktu sebelum periode yang ini juga pernah dikumpulkan partai-partai di Jakarta Pak oleh UI. Oleh pusat kependudukan UI, kebetulan dari partai kami saya yang datang Pak. Mereka menginginkan bahwa ke depan ini karena ada bonus demografi, maka pembangunan kita harus berbasis kependudukan, ya, demographic based development gitu. Dan waktu itu kami sepakat, termasuk dari PDIP juga hadir, pada hampir semua. Ingat saya yang hadir, saya dari PKS, kemudian dari Golkar Pak Aulia Rahman, kemudian dari Nasdem Menteri Kehutanan sekarang, kemudian dari PDIP itu Ibu Eva, dari P3 juga ada, itu hampir semua hadir Pak. Kita punya komitmen, setelah acara itu kita berkomitmen Pak untuk mendorong partai-partainya kalau berkuasa, waktu itu belum tahu siapa yang berkuasa Pak, akan berbasis kepada pendudukan itu. Nah mudah-mudahan teman-teman yang sekarang di ruling party, ya di ruling party yaitu PDIP, kemudian Nasdem, Hanura, itu ingat itu Pak. Nah nanti kalau mereka punya program pembangunan basis kependudukan kan datang ke DPR. Nah nanti kami akan support itu Pak. Jadi pada dasarnya kami sangat welcome kalau pemerintah punya program seperti itu. Masalah mekanisme aspirasi Pak, ya kami ini setiap anggota dewan setahun minimal 4 kali reses Pak. Jadi datang ke daerahnya. Kalau ini reses komisi Pak, kalau komisi ini tidak dibatasi dapil. Nah karena itu bapak-bapak, saya selalu katakan, pertama bapak-bapak harus tahu dulu siapa dapil Sulawesi Tengah ini yang mewakili di Jakarta Pak. Kalau bapak nggak tahu susah Pak. Ya, bapak simpan Pak. Kalau saya ke konstituen saya di dapil, kalau saya nanti kepilih waktu kampanye Pak, dan ada namanya di KPU, tolong tempel ke televisi saya bilang, supaya bapak ibu hafal terus bahwa wakil mereka di DPR itu salah satunya Sohibul Iman gitu. Begitu ada berita di televisi, berita bagus, kasih tanda bagus, tanda merah saya bilang. Jadi 5 tahun begitu saya nyalon lagi, ibu tidak perlu lihat tuh. Nah bapak ibu juga harus tahu itu Pak. Ini salah satu pendidikan politik yang saya berikan kepada konstituen Pak. Jangan 5 tahun nggak tahu kemarin siapa yang mewakili saya kan. Nah ini harus tahu Pak. Nah kalau tahu, nanti bapak dapat akses ke DPR di websitenya, apa reses. Begitu dia datang ke sini, bapak berhak untuk bertemu dengan mereka Pak. Ya, saya juga sekarang habis dari sini, ini di Twitter saya dan di Facebook saya sudah beberapa, Pak Iman nanti ketemu ya pas reses. Ya walaupun kalau ketemunya perorangan kita habis waktu, ya begitu Pak Andi ya. Kita kumpulkan Pak, kita kumpulkan di beberapa tempat gitu. Nah ini kasih itu cara yang direct kepada wakil kita. Nah cara kedua yaitu lewat kunjungan komisi begini Pak. Nah ini komisi juga ada masa reses, tapi ini kan acak Pak ya kemana-mana. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian bisa juga ke website Pak. Nah yang keempat ya Bapak juga bisa mengirimkan gagasan Bapak Ibu itu istilahnya itu tertulis kepada wakil Bapak di sini, dibawa ke Jakarta, nanti di komisi terkait itu menjadi masukan Pak. Ya, karena bisa jadi yang dari sini misalnya
Sulawesi Tengah itu nggak ada Pak di Komisi 10. Tapi kan aspirasi bapak-bapak di bidang pendidikan harus diperjuangkan kan. Nah seperti itu Pak. Jadi kami ada mekanisme silang juga. Begitu Pak. Pak Faisal ya. Mudah-mudahan ya ada gambaran lah walaupun belum memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sohibul Iman PhD sudah memberikan beberapa pencerahan bagi kita sekalian. Dan yang terakhir dari saya curhat. Selama saya mendapat amanah, itu anggaran dari DPR itu selalu lambat, sehingga kadang-kadang lelangnya juga itu lambat. Begitu lambat berarti selalu menyeberang tahun. Begitu menyeberang tahun, maka LSM, polisi, jaksa, ya sebagian juga mungkin dari dalam, itu menjadikan laporan-laporan yang selalu menukik bahwa ada korupsi. Karena itu saya titip kepada seluruh Komisi 10 agar kalau memang mau memberikan anggaran apalagi infrastruktur fisik, agar jangan nanti disetujui itu bulan September. Lelangnya kapan, selesainya kapan. Jadi kami ini Pak selalu menerima begitu LSM, polisi, jaksa ada yang belum diplester, itu jadi surat kain Pak. Rektor melakukan korupsi dan seterusnya. Jadi saya kalau sudah dapat surat begitu saya langsung ingat lagunya Sahri yang berjudul Kau Yang Memilih Aku. Ada syairnya itu Pak, kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kalau itu diturunkan, DPR yang kasih lambat, akhirnya saya yang jadi korban. Jadi saya mohon agar ini menjadi perhatian bagi sedikit Bang. Ini takutnya jadi salah persepsi Pak. Jadi sebetulnya kalau masalah lambat bukan di kami Pak, jadi pemerintah Pak. Dan itu faktornya banyak Pak. Dari persoalan pengajukan APBNP. Kalau APBN murni oke. APBNP itu suka telat dimulai masuk bulan Mei, dibahas bulan Juni, ya jelas Pak. Berarti Agustus baru bisa jelas ke bawahnya kan? Tapi ada lagi Pak, di luar persoalan itu, persoalan cash management Pak. Di mana perusahaan Pak, Januari itu belum ada uang pemerintah juga Pak. Bapak harus tahu 79-80% APBN kita ini pajak Pak. Di Januari itu belum ada uang Pak. Makanya para birokrat nih Bapak ya Pak, Pak Samsul suka ada istilah talangannya Pak ya. Begitu Pak. Jadi memang ada persoalan lain, cash management juga. Nah makanya harapan saya ke pemerintah yang baru, persoalan cash management juga harus diperbaiki. Bahwa ketika belum ada duit, ada yang nalangin gede gitu, dari mana nggak tahu kita ya. Jadi bukan DPR Pak, insya Allah ya. Ini clear ya, clear dengan DPR. terima kasih Pak. Curhat saya cabut dan mohon diteruskan ke pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena makan siang disiapkan oleh keluarga besar Universitas Lako, maka kita akhiri pertemuan ini dengan rasa bangga dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Insya Allah seluruh anggota Komisi 10 DPR RI ini bisa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sukses selalu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Ibu Gerindra saya Ulangi nggak terasa. cukup ya.